Bu Miki. Iya. Gimana kabarnya Bu Miki? Alhamdulillah sehat, makasih. Hari ini saya mau supervisi ya Bu ya. Saya mau tahu dulu apa tujuan pembelajaran Ibu hari ini. Pelajaran bahasa Indonesia Iya, ya Bu ya? hari ini saya belajar bahasa Indonesia dan tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan teks argumentasi dari sebuah wacana. Menuliskan argumentasi dari sebuah Iya. wacana. Argumentasi pendapat. Oke. Kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan kali ini, sehingga nanti saya saat supervisi saya akan lebih fokus pada area yang akan Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan. Pada hari ini saya akan mengembangkan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada murid itu, Bu? Berpusat pada murid, menurut saya ya, saya nanti akan membentuk sebuah kelompok pada murid itu. Mereka saya suruh berdiskusi mengenai sebuah wacana. Itu dulu aja. Murid itu dibentuk sebuah kelompok, lalu mereka melakukan diskusi, lalu mereka nanti akan berargumentasi tentang wacana yang mereka baca. Berargumentasi ya. Anak-anak akan membentuk kelompok, jadi kita bisa lihat, Ibu bisa lihat kemampuan anak-anak itu dalam berargumentasi atau berrelasi dengan teman kelompoknya. Sampai mana? Tapi dalam bentuk wacana itu aja loh, Bu. Oke, siap. Selain menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, yang akan saya kembangkan pada ya saya akan melihat keaktifan anak tersebut terhadap pembelajaran pada saat itu. Maksudnya gini Bu, aktif dalam wacana tersebut, bisa memberikan argumentasi. Nah, jadi ingin ibu tuh ingin anak-anak aktif dalam iya, pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Cukup anak itu kira-kira memahami nggak sih pelajaran yang dia pelajari pada saat ini gitu. Aktif, jadi Ibu ingin siswanya aktif. Kira-kira aktif yang seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, ini kan mengenai wacana ya Bu ya. Aktifnya menurut saya ya, anak itu bisa pertama memahami bacaan, sehingga setelah memahami anak itu bisa memberikan argumentasi pendapat mereka tentang wacana yang telah dibacanya tadi. Jadi selain pembelajaran berpihak pada murid, Ibu ingin melihat membentuk siswa yang aktif di dalam belajar ya Bu ya. Iya. Terus strategi, rencana aksi yang akan Ibu lakukan agar tujuan Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menciptakan siswa yang aktif, itu strategi apa yang akan Ibu gunakan? Strategi dalam diskusi kelompok tersebut ya, nanti saya akan melihat seberapa besar sih keaktifan anak tersebut. Biasanya dalam kelompok itu namanya anak ya Bu ya, kadang ada yang langsung bisa memahami, ada yang kurang bisa memahami, terus kadang-kadang juga malah mereka itu tidak memperhatikan apa yang sedang dipelajarinya pada saat itu. Mereka sibuk bermain sendiri, sehingga itu adalah strategi saya supaya anak-anak bisa Pak ya Pak ya, strategi saya supaya anak-anak itu bisa memahami tentang apa yang sedang mereka diskusikan. Sederhana sih Bu ini sebenarnya, tapi kadang namanya anak juga susah untuk memahami. Kadang juga udah dijelaskan, mengulang kembali aja mereka susah, lupa. Kadang ada yang sibuk mainan sendiri.
tidak fokus. Intinya mereka ada yang tidak fokus. Nah, terus rencana lain selain Ibu membentuk kelompok, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan membuat RPP diferensiasi. Ibu akan membuat RPP berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Fokus pada RPP berdiferensiasi. Diferensiasi mana yang RPP fokus pada diferensiasi bagian apa yang akan Ibu membuat atau Ibu maksud di sini diferensiasi yang seperti apa? Ya, saya akan berfokus pada RPP diferensiasi proses. Jadi Ibu akan melihat kegiatan anak-anak itu Iya, ya, Bu, ya, melihat seperti kemampuan apa anak dalam relasi tadi Bu, ya, ya. berrelasi tadi. Jadi kita lihat semua prosesnya. Ya, jadi sekarang Ibu yang akan Ibu kembangkan, fokus Ibu pada diferensiasi proses, bagaimana keaktifan anak, terus bagaimana pembelajaran menciptakan pembelajaran berpusat pada murid, itu tadi ya Bu. Iya. Ibu, nanti saya akan ikuti Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga akan menilai itu sesuai dengan lembar observasi yang ada ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.
yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, 1, 2, 3, mulai. Kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek. Masih ingat kan? Kalimat yang berpola, subjek, predikat, dan objek. Subjek itu kemarin apa toh? Ayo, subjek itu adalah pelaku. Masih ingat ya? Kemarin ya. Pada hari ini kita belajar di pembelajaran bab 3, yaitu lihat sekitar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini yaitu menulis teks dengan struktur argumentasi. Terus mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya, menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Tetapi hari ini kita akan belajar pada tujuan pembelajaran yang menulis teks dengan struktur argumentasi. Argumentasi itu apa sih? Argumentasi adalah pendapat. Jadi nanti pada waktu pembelajaran ya kita sekalian membaca, tapi sebelumnya nanti setelah itu akan Ibu bentuk kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan tugas, ya, membuat sebuah argumentasi dari sebuah wacana yang kalian baca nanti, ya. Jadi, paham anak-anak? Paham. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Struktur argumentasi. Nah, sebelumnya dibuka halaman selanjutnya. Kita di situ kalian pernah jalan-jalan ke kota? Pernah ya? Jalan-jalan ke kota. Tentunya di situ
berjalan ya. Kita sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Supaya apa? Ya supaya kita aman dalam berkendara, tidak semaunya sendiri. Jadi dalam kita berkendara ya di jalan raya, kita berkendara di jalan
ya Bu ya. Iya. Setelah saya observasi kemarin, gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Kebetulan kemarin itu saya menyampaikan dengan tujuan pembelajaran menulis teks dengan struktur argumentasi. Jadi di situ anak-anak disuruh membuat argumentasi tentang bacaan yang mereka baca. Ya setelah materi itu selesai, perasaan saya ya gimana ya? Ya lega, senang, tetapi ya masih ada tapinya. Masih ada mungkin sebagian anak yang belum bisa Sesuai target. belum sesuai target pembelajaran pada hari itu. Masih ada beberapa anak yang mungkin perlu bimbingan. Banyak. Jadi pendapat Ibu tentang pembelajaran itu seperti apa? Yang tadi Bu bilang belum sesuai angan-angan lah. Iya, belum sesuai angan. Rupanya mungkin sambil berjalan ya, namanya anak kan antara anak satu dan yang lainnya itu kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi ya sambil berjalan kita sambil bimbing terus. Menurut itu proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah tercapai tujuan pembelajaran yang perlu Fifty ya, setengahnya ya berhasil. Ya itu tadi kembali lagi bahwa ada beberapa anak yang masih belum sesuai target pembelajaran tadi. Ya sebagian udah pada bisa, tapi sebagian lagi masih ada 1-2 orang anak yang belum sesuai target saya. Jadi perkiraan Ibu mengenai pencapaian tujuan tadi itu 50-50. Iya, namanya anak kan berbeda-beda Bu kemampuannya. Ada kesulitan dalam menyampaikan Ya sebenarnya dari gurunya nggak ada kesulitan ya, karena kita udah belajar. Ya yang kesulitan itu ya muridnya. Gimana ya? Kita udah menyampaikan pembelajaran semampu kita ya, menurut kita udah bagus, udah sesuai ya. Tetapi kadang-kadang anak itu apa ya? Nangkepnya kurang bisa maksimal ya. Anak-anak mungkin kan namanya argumentasi ya Bu ya, anak suruh berpendapat, kadang maaf ngomong murid saya masih ada beberapa anak yang bacanya masih kurang lancar. Jadi baca aja kurang lancar, apalagi disuruh berargumentasi. Jadi untuk Ibu sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya, tidak ada kesulitan ya? Tidak ada kesulitan, hanya kadang gimana ya, sebagai guru kadang kita udah menyampaikan kayaknya udah sekuat tenaga, udah semaksimal mungkin, tapi masih ada anak yang belum sesuai harapan. Gimana ada nggak secara untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi kesulitan terhadap anak-anak kita? Ya mengatasi kesulitan mungkin ya akhirnya ya dari kelompok itu kan tadi pembelajaran saya bentuk kelompok ya Bu ya. Ya saya bimbing per kelompok itu, disuruh mengulangi lagi, terus ya secara perlahan-lahan gitu aja. Dibimbing lagi supaya anak lebih bisa lah. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan dalam mengatasi kesulitan ini tadi? Tadi kan membantu kelompok ini. Iya. Kapan akan Ibu lakukan? Kebetulan tadi pas pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya saya ya dengan cara mengulang pelajaran tersebut, mengulang di hari yang lain ketika pelajaran bahasa Indonesia. Saya kan bahasa Indonesia. Nanti ketika ada pelajaran bahasa Indonesia itu pertemuan berikutnya saya ulang kembali. Ada nggak yang kira-kira bisa Ibu ajak untuk minta bantuan? Misal bantu nakal anak dalam berdiskusi. Ada sih, tapi namanya anak mungkin masih 1 atau 2 anak yang bisa paham tentang hal seperti itu ya, membantu temannya. Dari anak-anak sendiri berarti ya? Iya, ya dibantu anak-anak terus sambil gurunya juga. Terus dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan,
hal apa ya saja sudah menurut ibu itu sudah pas, sudah cocok. Terus dan apa yang menurut ibu belum pas dan masih perlu ditingkatkan? Buat ini kebetulan tadi kita kan ini ya untuk membuat argumentasi ya yang pastinya ya anak-anak yang sudah mampu menerima apa yang kita berikan, yaitu ya anak sudah bisa membuat argumentasi dari sebuah bacaan. Yang belum berhasil ya mungkin anak-anak yang tidak bisa berargumentasi dengan bacaan tersebut. Kalau tidak bisa berargumentasi dengan bacaan tersebut, terus apa yang akan ibu lakukan terhadap anak tersebut di pertemuan berikutnya? Pertama ya, saya akan mengulang dengan bacaan itu ya. Anak suruh membaca lagi, memahami, lalu kita buat pertanyaan-pertanyaan seputar wacana tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya berupa argumentasi. Nanti kalau belum berhasil ya kita mencoba mencari masalah yang lain, misalnya membaca yang lain gitu, yang lebih mudah, mungkin yang lebih anak bisa memahami. Itu tadi dari segi kesulitan anak ya. Iya. Terus kalau kemarin itu pas observasi itu katanya ingin berpendapat dari tujuannya berpendapat dari untuk dalam kelompok sendiri, menurut itu dalam berkelompok anak bisa berkolaborasi kemarin ya. Iya. Nah, menurut ibu di dalam berkolaborasi itu sudah sesuai belum Bu dengan harapan ibu, dengan tujuan ibu? Iya, nah dalam berkolaborasi itu saya bentuk kelompok ya Bu ya. Nah dalam kelompok itu kan tentunya kita akan bekerja sama kan, membimbing anak tersebut supaya bekerja sama. Jadi per kelompok ya itu kembali lagi ada yang berhasil dan ada kurang berhasil gitu. Kalau anak yang sudah bisa menangkap itu langsung bisa, mereka itu dalam satu kelompok langsung mereka membaca, terus nanti menemukan masalah, lalu anak itu langsung berargumentasi. Tapi ada kelompok lain yang memang kebetulan sih, emang anaknya ya kurang bisa gitu, kurang mampu. Iya, dalam berkolaborasi ya. Iya. Menciptakan pembelajaran. Mereka bekerja sama. Terus untuk keaktifan siswa sudahkah sesuai dengan harapan? Iya. Itu kembali lagi ya keaktifan siswa. Siswa yang mampu ya selalu aktif. Mereka kalau belum tahu nanya ke gurunya ya, selalu kelompok itu bertanya, Bu ini gimana Bu, gitu, selalu bertanya. Mereka aktif ya Bu ya, mengajukan pertanyaan, terus mengajukan pertanyaan kepada guru untuk membahas tes yang mereka kerjakan. Jadi tujuan pembelajarannya 50-50 tercapainya. Iya, tercapainya dalam satu kelas itu kan anak berbeda-beda tuh. Ada yang langsung bisa, ada yang kurang bisa, bahkan sama sekali tidak bisa pun ada. Jadi kedepannya untuk pertemuan berikutnya Ibu akan mengulang kembali bentuk seperti itu ya, mengulang kembali pelajaran tersebut, terus dibentuk sebuah kelompok, lalu ya saya berikan dengan pembimbingan yang lebih pembimbingan yang lebih intensif supaya anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan bantuan anak yang sudah bisa. Ya, anak yang sudah bisa nanti mengajari anak yang kurang mampu. Atas waktunya, apa yang Ibu harapkan di pertemuan berikutnya bisa tercapai. Ya, baiklah Bu Ipi, Bu Ipi tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi kesulitan, apa yang menurut Ibu sudah pas dan apa yang masih perlu ditingkatkan, terus kapan akan
berkelompok itu Empat orang, iya. Terus untuk pengembangan untuk KSE-nya berelasi itu dalam berkelompok berelasi kolaborasi dengan temannya itu sudah ada, tetapi masih belum sepenuhnya murid berelasi karena masih banyak yang sibuk dengan dirinya sendiri. Sama dengan ya Bu, ini juga menilai seperti itu. Terus untuk keaktifan anak tidak ada kalau menurut saya, karena anak itu ibu tanya diem semua. Ayo siapa yang mau maju ke depan? Nggak ada yang maju ya Bu ya. Jadi gurunya aktif. Gurunya yang aktif, kemudian cari inisiatif sendiri gimana sih Sebenarnya kita udah menstimulasi supaya anak itu aktif ya, tapi namanya anak ya terpaksa ya gurunya yang harus terus menstimulasi anak supaya mau berbicara gitu. belum antusias gitu dalam menjawab pertanyaan. Terus Mereka kurang ini berpikir. Sebenarnya apa ya? Males berpikir. Terus untuk berpusat pada murid, tujuan itu melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid itu sudah ada, yaitu dengan membuat wacana terus dibaca sama-sama gitu ya Bu. Terus siswa juga dibuat berdiskusi kelompok. Jadi ada catatan ini Bu, selain dua aspek di atas untuk KSE ini, pengembangan KSE, kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan itu juga sudah ada. Untuk kesadaran dirinya Ibu ambil kelas absen. Kesadaran sosialnya ya juga, terus pengambilan keputusan itu dalam berkelompok itu sudah ada. Di dalam bertanggung jawab juga, pengambilan keputusan bertanggung jawab itu ketika anak membacakan hasil diskusinya itu sudah muncul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk di pertemuan berikutnya apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terwujud. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bisa tercapai secara maksimal. Terima kasih Bu.